Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita melihat drama bid'ah dan ironinya dukungan Wahabi ketika framing merugikan ulama sufi. Nah, banyak kontroversi di dalam film bid'ah itu yang menyudutkan para ulama, menyudutkan para habaib dan orang-orang yang berilmu lainnya. Nah, kemunculan film bertema bid'ah belakangan ini memantik perdebatan sengit di berbagai kalangan, terutama antara kelompok Wahabi dan komunitas Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun sebagian pihak menganggap film ini sekadar karya seni, namun secara substansial drama ini syarat dan narasi selama ini digaungkan oleh kelompok Wahabi yang memusuhi praktik tasawuf dan ritual ulama sufi. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan yaitu Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid tentang masalah film bid'ah ini. Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Ini namanya al-hifz, penjagaan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya sebelum diangkat menjadi nabi. Apatah lagi setelah menjadi nabi. Jadi nak cari kekurangan pada nabi tak jumpa. Jadi apa yang dilakukan? Mereka main hentam saja. Tujuannya adalah agar supaya orang tidak percaya. Maka yang dihentam itu kepribadiannya. Oh ini gila, oh ini apa namanya bomoh, oh ini sihir, oh ini begini. Dengan macam-macam tuduhan. Zaman kita sekarang dengan teknologi, dengan film, dengan drama, tunjuk. Bila nak jatuhkan itu apa namanya Islam, orang pakai serban, pakai tongkat, kemudian pakai tasbih, ya kan? Merogol orang, bunuh orang, kejam pada orang, ya kan? Yang ditampilkan yang seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakutkan orang atau menjadikan orang fobia dengan Islam. Dengan digambarkan Islam ini ganas, Islam ini kejam, Islam ini keji. Faham dong? Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Killing of character, satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Faham dong? Walihada walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie, pakai coat, oh ini macam itulah. Hanya orang pakai baju agama saja yang faham dong? Ada yang perlu untuk berhati-hati di dalam menampilkan image-image agama yang mesti ada keseimbangan. Bila ada orang nakal dengan menggunakan pakaian agama, tunjukkan orang yang pakaian agama yang tidak nakal. Kan seimbang, balance, supaya orang tak terpecah pikirannya kalau nampak orang pakai tasbih macam film itulah. Kan digiring ke situ akal pikiran manusia. Faham dong? Orang yang pakai coach, pakai tie umpamanya ada yang dia rasuah, tunjukkannya pakai tie, pakai coach yang jujur, yang amanah. Oh dokter ini tak betul pasal dia gunakan ilmunya untuk apa namanya cari duit dengan semua pesakit tu kena operate. Tunjukkan dokter yang jujur, yang baik, yang tak buat macam tu, kan jadi nampak keseimbangan. Tapi kalau satu saja ditunjukkan yang teruk tanpa ada balancing kepada balance yang
orang-orang yang jujur, yang baik. Maka dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu untuk menjauhkan orang daripada para anbiya adalah dengan menuduh para nabi itu dengan tuduhan yang bukan-bukan. Seperti majnunun. Ini Nuh, dia gila. Macam mana orang gila itu boleh bawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, boleh berdakwah? Ya subhanallah, orang gila tak tahu apa dia cakap. Oleh sebab itu, berapa banyak orang itu gila, tuduh orang lain gila. Orang gila tuduh orang lain gila. Yang gila dirinya. Tapi karena orang tak sama dengan dirinya yang gila, maka orang lain tuduh gila. Gila itu bermacam-macam. Fununu. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, kita mendengar tadi penjelasan dari Habib Ali Zainal Abidin bahwa memang kalau dari pandangan saya memang ini adalah menyudutkan para ulama, membunuh karakter-karakter. Nah, sedikit saya mau kasih pendapat atau analogi, mungkin bisa nanti teman-teman komen di bawah bagaimana menurut pendapat kawan-kawan. Nah, kemunculan film yang bertema bid'ah belakangan ini banyak memantik perdebatan sengit di berbagai kalangan, terutama antara kelompok Wahabi dan komunitas Ahli Sunnah wal Jamaah. Meskipun sebagian pihak menganggap film ini sekedar karya seni, namun secara substansial drama ini syarat dan narasi yang selama ini digaungkan oleh kelompok Wahabi dan memusuhi praktik tasawuf dan ritual ulama sufi. Nah, ironisnya kelompok yang selama ini dikenal keras menolak penggunaan media hiburan seperti film justru terlihat antusias mendukung film ini. Bahkan banyak konten dakwah Wahabi menjadikan cuplikan film tersebut sebagai dalil visual dan memperkuat argumen lama mereka tentang praktik bid'ah. Nah, ini tentu menjadi kontradiksi besar, mengingatkan selama bertahun-tahun Wahabi mengharamkan film, mengharamkan ini, mengharamkan itu, menganggapnya lah sebagai bagian dari lahun atau perkara sia-sia. Nah, lebih dari itu, film secara tidak langsung menciptakan framing negatif terhadap ulama sufi, terhadap para ulama, terhadap para habaib yang masih istiqomah dalam tradisi. Tokoh fiktif bernama Walid dalam film tersebut digambarkan melakukan penyimpangan berat dengan berlindung di balik simbol-simbol agama. Namun karena tokoh ini digambarkan berpakaian dan berperilaku seperti seorang guru tarekat, maka publik termasuk netizen dan pendukung Wahabi secara otomatis menarik asosiasi negatif terhadap ritual sufi yang murni. Nah, istilah seperti pejamkan mata, kan ada istilah dalam film tersebut, pejamkan mata, bayangkan wajah Walid, yang muncul dalam film kini menjadi bahan olok-olokan di media sosial bagi para ulama. Padahal istilah tersebut sejatinya memiliki akar dalam taktik muraqabah dan zikir batiniyah yang dikenal dalam tasawuf. Ketika istilah ini dipelintir, maka bukan hanya tokoh fiktif yang menjadi sasaran hinaan, melainkan seluruh laku spiritual kaum sufi ikut terseret dalam lumpur candaan di fitnah publik. Ini kenyataan yang kita lihat. Kritik terhadap tokoh Walid, tindakan penyimpangan tentu sangat wajar dan patut disuarakan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kritik tersebut meluas. Generalisasi terhadap seluruh tradisi tarekat ulama sufi. Seolah semua ritual spiritual itu penuh tipu daya. Padahal para ulama sufi sejatinya justru menjadi benteng moral dan spiritual umat Islam selama berabad-abad. Nah, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana jika tokoh Walid dalam film tersebut digambarkan berpakaian Ustadz Wahabi? Apakah respon dari kelompok mereka akan sama kerasnya? Atau akan ada pembelaan seperti itu oknum? Pembelaan seperti itu hanya oknum. Penting untuk dicatat. Ini penting untuk dicatat. Bahwa framing media termasuk film bisa sangat berbahaya jika dimanfaatkan untuk memperkuat narasi kebencian terhadap kelompok tertentu. Maka dari itu perlu ada kesadaran kritis dari masyarakat agar tidak menelan mentah-mentah pesan yang tersembunyi di balik kemasan hiburan. Nah, film ini bukan sekedar tontonan, tapi menjadi alat propaganda
terselubung yang memperluas makna bid'ah hingga menyeret semua yang yang berbeda dalam satu keranjang kesesatan. Dalam istilah dalam konteks inilah kelompok Wahabi diuntungkan besar-besaran karena secara tidak langsung mereka mendapat dalil visual baru untuk melanjutkan stigmatisasi terhadap ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini perlu kita suarakan, perlu kita kritik. Nah, silahkan bagi teman-teman bagaimana pendapat kalian, silahkan komen di bawah. Nah, ini adalah menyudutkan untuk para ulama, untuk para habaib dan orang-orang yang berilmu, silahkan komen di bawah. Mungkin hanya ini narasi dari saya, ini pemikiran saya. Yang tidak setuju silahkan komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.